Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Ilham dengan NIM 135. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bintang Pratama dengan NIM 147. Selamat pagi, siang, dan malam Bu Rosa. Jadi, kami di sini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis data kesehatan nasional yang kami kerjakan. Analisis ini menggunakan data dari 12 provinsi di seluruh Indonesia, mencakup periode tahun 2010 hingga 2024 selama 15 tahun. Jadi, tujuan kami di sini tuh sederhana, namun sangat penting untuk membantu Kementerian Kesehatan memahami kondisi nyata di lapangan dan mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian khusus dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, bukan asumsi. Jadi, kami akan menyajikan temuan ini melalui sebuah dashboard interaktif yang kami buat pada Power BI yang terdiri dari 4 halaman. Jadi, langsung saja yang pertama, halaman pertama yaitu halaman overview. Jadi, halaman pertama ini itu adalah gambaran besar atau yang kami sebut sebagai overview nasional. Di sini yang Ibu dapat lihat kondisi kesehatan Indonesia secara keseluruhan dari 12 provinsi dalam satu layar. Baik, yang pertama di sini ada 5 KPI utama. Yang pertama angka harapan hidup yang rata-ratanya yaitu 69,77, angka kematian rata-rata di 10,80, imunisasi rata-rata di 80,95, total tenaga medis 1,39 juta, dan rasio kasus per 100.000 itu di angka 322,1. Nah, angka 69,77 tahun untuk angka harapan hidup terlihat cukup baik. Namun, yang menarik adalah ketika kita melihat variasi antar provinsi yang AH-nya tuh di atas 75 tahun dan ada yang masih di bawah 65 tahun. Sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan ketiga indikator utama ini dari tahun ke tahun. Jadi, garis ungu ini itu relatif stabil di atas menunjukkan cakupan imunisasi. Karena cakupan imunisasi kita terjaga. Lanjut, garis biru yang bergerak naik secara bertahap ini, itu adalah angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup kita itu perlahan meningkat. Ini sinyal positif dari pembangunan kesehatan selama 15 tahun terakhir. Namun, perhatikan garis angka kematian di bagian bawah ini. Angkanya relatif flat atau datar, artinya meskipun infrastruktur kesehatan terus dibangun, angka kematian belum turun secara signifikan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini, yaitu mengapa. Baik, grafik ini menunjukkan peringkat rata-rata angka kematian per provinsi. Semakin panjang batangnya, semakin tinggi angka kematiannya. Dan di sini kita menemukan fakta yang mengejutkan bahwa Jawa Tengah itu berada di urutan teratas dengan angka kematian rata-rata 12,75. Ini adalah provinsi yang paling tinggi angka kematiannya. Padahal Jawa Tengah bukan provinsi miskin atau terpencil. Sementara itu, di ujung bawah, kita melihat Jawa Barat dan Papua yang justru memiliki angka kematian lebih rendah. Ini adalah paradoks yang menarik dan akan kami jelaskan lebih lanjut. Lanjut, di tabel sebelah kanan itu menampilkan angka kematian rata-rata per provinsi. Nah, bisa dilihat bahwa rentang angka kematian itu sangat lebar dari 9,31 di Papua hingga 12,75 di Jawa Tengah. Ini perbedaan lagi yang bukan hal yang bisa kita abaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada halaman kedua. Oke, jadi kita masuk ke halaman kedua, yaitu untuk perbandingan provinsi. Di halaman ini, kita akan memahami mengapa kondisi kesehatan sangat jauh antar provinsi dan provinsi mana yang perlu mendapatkan prioritas kebijakan. Jadi, kita mulai dari matriks angka harapan hidup per provinsi per tahunnya. Jadi, mulai dari matriks ini adalah peta angka harapan hidup seluruh provinsi dari tahun ke tahun dari 2010 hingga ke 2024. Nah, setiap angka harapan hidup provinsi tersebut kita bisa melihat dari warna biru lebih pekat, berarti angka harapan hidupnya itu lebih tinggi. Sedangkan yang angka birunya itu lebih ke muda atau lebih ke terang,
itu angka harapan hidupnya lebih rendah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Sulawesi Selatan di tahun 2010 itu angka harapan hidupnya sudah di 75,99 tahun, yang merupakan salah satu tertinggi. Sebaliknya beberapa sel provinsi lainnya terlihat jauh lebih pucat, yang menandakan bahwa angka harapan hidupnya itu lebih rendah dan lebih membutuhkan perhatian. Jadi kita bisa lihat di tahun 2024 angka harapan hidup yang paling rendah itu ada pada Jawa Barat dan paling tinggi itu berada pada Bali dan DI Yogyakarta. Oke, kita lanjut ke bar chart angka harapan hidup rata-rata per provinsinya. Jadi pada bar chart di sisi kiri ini itu merangkum angka harapan hidup selama 15 tahun per provinsi. Kita bisa langsung melihat pemenang dan yang perlu dikejar itu provinsi mana. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat itu berada di posisi teratas. Jadi angka harapan hidup rata-rata mereka melampaui 70 tahun, sementara Jawa Barat itu berada di posisi bawah. Jadi meskipun populasinya sangat besar, yang sangat menarik adalah di sini Papua. Meski sering dianggap sebagai daerah dengan keterbatasan infrastruktur, angka harapan hidup rata-ratanya cukup kompetitif dibanding provinsi-provinsi besar yang berada di Jawa. Dia bisa lihat DI Jakarta ini merupakan yang paling rendah. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan total kasus kesehatan per provinsi. Sekarang kita lihat di sini. Nah, grafik ini menampilkan 3 jenis penyakit utama, yaitu ada ISPA, kemudian di sini ada diabetes, dan selanjutnya ada hipertensi untuk setiap provinsinya. Jadi di sini Jawa Timur dan Riau itu tampak memiliki batang yang lebih panjang, artinya jumlah kasus penyakit yang dilaporkan paling banyak. Namun ini bukan berarti sebuah kondisi kesehatan yang paling buruk. Justru sebaliknya, provinsi dengan jumlah kasus terlapor tinggi seringkali memiliki sistem deteksi dan pelaporan yang lebih baik. Mereka menemukan penyakitnya, jadi provinsi yang kasusnya sedikit belum tentu lebih sehat dibanding dengan yang kurang dapat dideteksi. Oke, kita lanjut dan yang terakhir halaman ini. Tabel ringkasan ini menyajikan 4 matriks kunci untuk setiap provinsi, angka harapan hidup rata-rata, angka kematian rata-rata, kemudian di sini ada imunisasi rata-rata dan indeks efisiensi. Jadi, kolom indeks efisiensi ini adalah inovasi dari analisis kami itu untuk mengukur seberapa efisien sebuah provinsi menggunakan tenaga medis untuk menekan angka kematian. Jadi semakin tinggi angkanya itu semakin tidak efisien. Jadi kita bisa lihat di sini di DI Yogyakarta, di sini juga ada dari Kalimantan Timur. Jadi jika kita perhatikan bahwa Jawa Tengah memiliki angka kematian tertinggi, yaitu ada di 12,75. Namun jumlah tenaga medisnya juga tinggi. Ini adalah tanda ketidakefisienan yang akan kita bahas di halaman berikutnya. Sekarang pertanyaan besarnya adalah mengapa hal ini dapat terjadi. Jadi kita bakal bahas di halaman selanjutnya. Baik, kita masuk ke jantung analisis kami, yaitu halaman analisis faktor penyebab. Disinilah kita tidak sekedar mendeskripsikan angka, tetapi mencoba memahami hubungan sebab akibat di balik data. Jadi, ada 3 pertanyaan besar yang coba kami jawab di halamannya ini. Yang pertama, apakah menambah tenaga medis otomatis menurunkan angka kematian? Kedua, apakah cakupan imunisasi yang tinggi meningkatkan harapan hidup? Dan ketiga, seperti apa tren perubahan harapan hidup dari tahun ke tahun? Baik, di sini ada scatter plot yang isinya yaitu tenaga medis dan angka kematian, yaitu visual utama kami. Nah, inilah visual yang paling penting dan mengejutkan dalam seluruh dashboard yang kami buat. Jadi scatter plot ini menempatkan setiap provinsi sebagai titik sumbu horizontal, menunjukkan jumlah tenaga medis rata-rata dan sumbu vertikal
menunjukkan angka kematian rata-rata. Jadi, jika hipotesis umum itu benar bahwa lebih banyak tenaga medis berarti angka kematian lebih rendah, maka kita harus melihat pola-pola titik-titik itu bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah. Semakin ke kanan, tenaga medis itu banyak, harusnya semakin ke bawah, yaitu kematian rendah. Tapi yang sebenarnya terjadi yaitu titik-titiknya itu tersebar, tidak beraturan. Tidak ada pola yang jelas, ada provinsi dengan tenaga medis sangat sedikit, namun angka kematiannya rendah. Contohnya yaitu di Papua. Dan juga ada provinsi dengan tenaga medis banyak, namun angka kematiannya tuh tetap tinggi. Dua garis referensi di grafik ini, yaitu garis merah vertikal dan garis hijau horizontal, membagi grafik menjadi 4 kuadran. Garis hijau horizontal itu menunjukkan rata-rata nasional angka kematian di 10,80 dan garis merah vertikal menunjukkan rata-rata nasional tenaga medis di 7,74. Nah, provinsi yang berada di kuadran kanan atas tenaga medis banyak, namun angka kematiannya tuh di atas rata-rata nasional. Itulah yang kami kategorikan sebagai provinsi tidak efisien. Dan dari analisis kami, Jawa Tengah secara konsisten berada di kuadran ini selama 6 dari 15 tahun pengamatan. Jadi, kesimpulannya, menambah jumlah tenaga medis saja itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana tenaga medis itu didistribusikan, dilatih, dan didukung dengan sistem yang tepat. Sekarang, pertanyaan kedua, apakah imunisasi yang tinggi meningkatkan harapan hidup? Dari grafik ini, tren imunisasi dan angka harapan hidup rata-rata per tahun itu menampilkan dua informasi sekaligus. Bar biru ini adalah cakupan imunisasi per tahun dan garis biru tua ini adalah angka harapan hidup rata-rata. Secara visual, kita melihat bahwa kedua indikator ini bergerak tidak selalu searah. Di beberapa tahun imunisasinya naik, tapi angka harapan hidupnya tidak proporsional. Korelasi statistis antara keduanya hanya sekitar 0,05 atau sangat lemah. Apakah ini berarti imunisasi itu tidak penting? Efek imunisasi terhadap harapan hidup bersifat sangat panjang, yaitu sekitar 20 hingga 30 tahun. Data 15 tahun kita itu belum cukup untuk menangkap efek penuh tersebut. Yang kita bisa simpulkan di sini adalah imunisasi adalah investasi jangka panjang, bukan solusi instan. Yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian kita adalah sekitar tahun 2020 hingga 2021, kita melihat bahwa batang merah yang mencolok itu berarti angka harapan hidupnya itu menurun. Ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Pandemi bukan hanya merenggut nyawa secara langsung, ia juga mengganggu sistem pelaporan dan pelayanan kesehatan, sehingga angka harapan hidup tergerus. Lanjut, dua angka referensi di sisi kanan ini, yaitu average nasional kematian dengan nilai 10,80 dan average nasional tenaga medis, yaitu 7,74 ribu, adalah garis baseline yang kami gunakan sebagai patokan menentukan provinsi mana yang di atas dan di bawah rata-rata nasional. Baik, di halaman ini kami telah menemukan bahwa efisiensi bukan sekedar kuantitas. Selanjutnya, kita akan membahas ke halaman selanjutnya, yaitu halaman insight utama yang dimana halaman tersebut akan merangkum semua temuan yang kita berhasil analisis. Oke, sekarang kita masuk di halaman terakhir. Jadi, di halaman terakhir ini, insight utama ini adalah halaman yang kami rancang khusus itu untuk ringkasan temuan yang paling penting dan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti. Kemudian, jadi 4 angka di atas ini itu merupakan vital signs, kesehatan nasional kita. Jadi angka kematian rata-rata di sini tuh ada 10,80. Ini adalah baseline yang harus kita turunkan. Kemudian di sini kita bisa melihat perubahan angka harapan hidup dari tahun ke tahun, yaitu minus 42. Jadi eh,
rata-rata kita ini turun tahun per tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian bisa kita lihat indeks efisiensi nasional yaitu ada di angka 1,39. Angka ini efisiensi penggunaan tenaga medis semakin tinggi dan semakin tidak efisien. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa angka harapan hidup rata-rata itu ada di 69,77. Jadi di target ini kita harus mendorong angka harapan hidup ini ke 72 tahun dari 69,77 pada tahun ini. Oke, jadi visual-visual yang ada di halaman ini adalah rekapitulasi dari analisis kami sebelumnya. Ini kita munculkan kembali agar kita dapat melihat gambaran utuh hal tersebut dalam satu layar. Jadi bisa kita lihat di sini matriks angka harapan hidup di kiri ini mengingatkan kita tentang disparitas itu kesenjangan antar provinsi dari waktu ke waktu. Kemudian scatter plot di tengah ini mengkonfirmasi bahwa banyak tenaga medis yang belum tentu berarti kematiannya itu lebih rendah. Sebagai akhir kata, melalui dashboard ini, kami telah menelusuri data kesehatan dari 12 provinsi selama 15 tahun, bukan untuk memberikan angka semata, tetapi untuk memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi, data telah berbicara bahwa efisiensi itu lebih penting dari sekedar kuantitas. Pemerataan itu lebih berharga dari akumulasi, dan validitas data adalah fondasi dari segalanya. Jadi, dashboard ini sepenuhnya interaktif. Jadi, kelompok kita dapat mengeksplorasi data provinsi manapun, tahun manapun, kapanpun dibutuhkan. Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.